Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita ada waktu lagi untuk beribadah sekolah minggu online. Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan pujian kasih Yesus. Silakan adik-adik semua berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak ya. Oke. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui hingga pada hari ini lagi ya Tuhan, kami boleh beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, mampukan mereka untuk bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Biarlah apa yang mereka ikuti ya Tuhan, mereka dapat mengerti, memahaminya ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah melakukan sebuah pujian. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nova. Sebelumnya adik-adik duduk yang manis ya untuk mendengarkan ceritanya. Tapi kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan Tuhan cinta semua anak. Oke, adik-adik boleh berdiri untuk mengikuti lagu ini dan mengikuti gerakannya. Oke, kita mulai ya. Tuhan
Namun sebelumnya kita berdoa. Siapkan hatimu, sikap berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan mendengar cerita dari firman-Mu. Tuhan tolong adik-adik yang ada di rumah, berikan mereka ketenangan dalam mendengar, agar mereka dapat mendengar dengan baik firman Tuhan. Bahkan hamba yang menyampaikannya juga Tuhan tolong. Ini doa kami Tuhan, kami akan mendengar cerita-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, pada minggu ini kita dapat kembali bertemu dan akan mendengar cerita yang akan kakak sampaikan hari ini. Adik-adik semua, minggu yang lalu Kak Rustina sudah memberikan atau menyampaikan cerita untuk adik-adik di rumah. Nah, Kak Nova mau bertanya, kira-kira adik masih ingat enggak judul cerita yang disampaikan Kak Rustina minggu lalu? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Roh Kudus datang. Hari ini Kak Nova akan mengajak adik-adik untuk mendengar cerita tentang Filipus membawa Injil ke Samaria yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Filipus membawa Injil ke Samaria. Di Yerusalem, banyak sekali orang-orang Kristen dianiaya oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, sehingga orang-orang Kristen itu melarikan diri. Ada yang melarikan diri ke daerah barat, ada yang melarikan diri ke daerah utara. Dalam rombongan itu ada Filipus yang menuju ke Samaria. Nah, adik-adik, ternyata orang-orang di Samaria pada waktu itu mereka tidak hanya menyembah kepada Allah, tapi juga mereka menyembah kepada Allah-Allah lain, itu dewa-dewa. Tapi Tuhan Yesus ingin agar orang di Samaria mengenal Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Samaria." Di Samaria, Tuhan memimpin Filipus ke sebuah kota di mana ada seorang dukun yang sakti. Adik-adik, mari bersama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa
bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Adik-adik, dari cerita tentang Filipus tadi, adik-adik dapat melihat betapa Filipus memberi teladan kepada kita. Yang pertama, Filipus adalah orang yang patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, tidak hanya mendengar perintah Tuhan, tetapi Filipus melakukannya. Dan yang ketiga, Filipus menyatakan kasihnya kepada semua orang. Adik-adik di rumah, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Filipus. Patuh dan taat kepada perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan menunjukkan kasih kita kepada semua orang, baik dia orang yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan melalui cerita kita hari ini. Baik adik-adik semua, kita satu di dalam doa, kakak pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam mendengar cerita hari ini. Tuhan memberkati adik-adik yang di rumah, dalam mereka jalani kehidupan mereka sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ke depan. Tuhan juga tolong kami semua, kakak-kakak guru, baik yang sudah memimpin, bahkan kami yang sudah memberikan cerita hari ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Nova. Adik-adik sudah menyimak ya apa yang sudah disampaikan? Baiklah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Nanti adik-adik siapkan persembahannya ya. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Kakak yang akan pimpin kita sebelum kita memberikan persembahan. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan menolong kami, biarlah hati kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan setiap adik-adik kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan kita dan kita menyanyi satu pujian mengatakan Tuhan Yesus baik.
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga berakhir. Dan kami juga sudah memberi persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Ini doa kami Bapa, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita siang hari ini adik-adik. Shalom, selamat siang.